Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, terlebih dulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang berada di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru masuk masjid, mengingatkan kembali bahwa Masjid NH masih melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Kepada para jamaah yang sudah menggunakan masker, kami mengucapkan terima kasih. Dan bagi para jamaah yang membawa HP, tolong dinonaktifkan sementara waktu. Kemudian anak-anak untuk diam. Yang kedua, bertindak sebagai petugas Jumat kali ini adalah muadzin saudara Nur Waspodo, khatib Jumat Ustadz Dr. Andes Haji Dhaul Khomar, dengan materi personal excellence dari CMM Malang, Imam Ustadz Husni Mubarak Sarjana Hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir dan panitia pembelian tanah pembangunan masjid mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak, sedekah. Semoga infak dan sedekahnya serta amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, kas dana operasional masjid saldo pekan lalu 2.394.588 rupiah. Pemasukan dengan pekan ini 2.850.000 rupiah. Jumlah sampai dengan pekan ini 5.244.588 rupiah. Pengeluaran 1.600.000 rupiah. Saldo akhir 3.644.588 rupiah. Yang kelima, dana infak PPNH dan pembelian tanah perluasan masjid. Saldo PPNH pekan ini min 13.820.924 rupiah. Saldo pembelian tanah pekan ini 370.350.000 rupiah. Bayar cicilan tanah pengembangan masjid sejumlah 250 juta rupiah. Yang terakhir ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kajian rutin pada subuh setiap hari mulai Ahad sampai dengan Sabtu. Yang kedua, kajian rutin Sabtu malam kedua pada maghrib sampai dengan Isya bersama Ustadz Profesor Dr. Wahyudi Siswanto dengan materi tematik. Yang ketiga, kajian rutin Rabu malam ketiga pada maghrib sampai dengan Isya bersama Ustadz Husnul Amin SPDI MPDI dengan materi akhlak. Demikian pengumuman yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhal
ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahmatullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, utamanya nikmat iman yang insya Allah senantiasa membimbing, mengarahkan langkah kehidupan kita. Hadirin, salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita yang hadir di majelis ini tergolong hamba Allah yang senantiasa bersalawat kepada Nabi. Karena kalau kita renungkan, banyak bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah, tapi tidak satu pun Allah melaksanakannya kecuali hanya sholawat. Sholawat diperintahkan oleh Allah kepada kita, namun sebelumnya Allah dan malaikatnya bersholawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru perintah ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Insyaallah itu satu di antara aktivitas kita yang akan membuktikan bahwa kita cinta, rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih bersemangat itba kepadanya, mengikuti jejak langkahnya, meneladani perjuangannya, dan seterusnya. Hadirin, tidak seorang muslim pun kecuali pasti menginginkan pribadinya unggul. Hadirin, untuk jadi unggul, lain tempat beda kriteria unggulnya. Kalau kita main-main ke Amerika, orang Amerika unggul kalau sudah bisa P3. Yang pertama, dia memiliki power, kekuatan. Mereka merasa unggul dalam banyak hal, kekuatan. Yang kedua, posisi. Dia memposisikan diri sebagai pemimpin dunia, bangga di kantor PBB di Amerika. Sedangkan yang ketiga, properti, penguasaan finansial. Amerika tidak butuh ladang minyak, tapi minyak dunia dia kuasai. Tidak butuh ladang emas, tapi emas dunia dia kuasai. Ini namanya properti, penguasaan finansial. Kalau kita nyebrang ke Cina, di Cina O3. Yang pertama Xiu, usia panjang tetap produktif, bangga. Usia 90 tahun tapi masih duduk di balik meja direktur utama, senang dia. Yang kedua, hak, punya kekayaan yang banyak. Tidak heran banyak Cina menguasai finansial. Sedangkan yang ketiga, lak, mereka tidak butuh jabatan tapi punya kuasa yang tinggi. Mereka tidak kejar jadi menteri, tapi butuh menteri, mereka cukup telepon, Mas ke rumah. Kalau kita turun dari Cina ke Indonesia, maka orang Indonesia bangga
kalau punya 3 tahta, harta, dan yang ketiga itu. Tapi kalau kita kembali kepada rumah kita sendiri, Islam, maka Islam akan menetapkan dan menempatkan unggul itu dalam 3 ahsan. Yang pertama ahsanu taqwim, dalam surat At-Tin itu Pak ya, ayat 4. Sedangkan yang kedua ahsanu qaulan, Fussilat 33. Yang ketiga ahsanu amalan, surat Al-Mulk 2 itu Pak. Itu ahsan takwim, terbaik tampilannya. Yang kedua ahsanu qaulan, terbaik tutur katanya. Sedangkan yang ketiga ahsanu amalan, terbaik perbuatannya. Dalam kesempatan terbatas ini saya hanya akan mengulas ahsan takwim. Kalau kita ingat pesan Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, tampilan yang terbaik adalah tampilan akhlak. Hadirin, kalau kita perhatikan akhlak ini, tampilan ini, semuanya memerlukan proses dalam menghantarkan untuk unggul. Itu by proses, butuh proses, bukan by protes, bukan butuh protes. Yang kita baca, yang kita dengar terkadang bukan proses tapi protes. Hadirin, setidaknya ada 2 untuk tampil prima. Yang pertama thinking proses, proses berpikir. Kita nggak mungkin merubah keadaan. Katakan macet, mau mengurai sulit. Tapi yang bisa kita lakukan adalah thinking proses, mengolah proses pikir kita. Setidaknya ada 2. Yang pertama, kalau kita mengacu kepada Ali Imran 112, hablum minallah duribat alaihim dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Secara vertikal hubungan mesra dengan Allah. Yang kedua secara lateral, hubungan mesra antara sesama manusia. Saya hanya akan mengulas secara lateral. Itu pun saya batasi karena terbatasnya waktu. Bukan hubungan antar manusia secara umum, tapi saya batasi hubungan manusia antara kita dengan kedua orang tua kita. Karena ini sering disandingkan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hubungan mesra baik antara kita dengan kedua orang tua kita. Saya punya teman namanya Ibnu Abbas, tokoh muda di zaman Rasulullah. Saya katakan teman, innamal mu'minuna ikhwah, al muslimu akhul muslim. Ketika dia merenungkan tentang radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah rela kepada kita dan kita rela terhadap Allah. Allah ridho kepada kita, kita ridho
kepada Allah. Beliau kesulitan untuk menempatkan dirinya seakan-akan tahu, melihat bahwa Allah sedang tersenyum kepadanya. Datang menghadap, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa menggambarkan kapan Allah senang, kapan Allah tersenyum kepadaku. Enggak bisa saya." Apa kata Rasulullah? Ibnu Abbas, mudah kata. Ukir senyuman di wajah ibumu. Di saat ibumu tersenyum karena akhlakul karimahmu, di saat ibumu tersenyum karena prestasimu, di saat ibumu tersenyum karena akhlakmu, karena kehebatanmu, saat itu Allah tersenyum kepadamu. Saat itu Allah ridho kepadamu. Tapi sebaliknya, setetes saja air mata ibumu keluar karena akhlak jelekmu, karena perbuatan dan perilaku maksiatmu, karena kejahatan-kejahatanmu, keluar saja sebutir air mata. Walau kana ra'sud dzubab, sekalipun hanya sebesar kepala lalat air mata keluar, saat itu Allah murka kepadamu. Nangis Ibnu Abbas, Pak. Pertanyaan besar. Berapa kali kita membuat senyuman di bibir ibu kita? Atau sebaliknya, sering apa? Tidak. Ibu menangis karena kekurangan ajaran kita. Insya Allah yang pertama ada pada diri kita. Hadirin, hubungan mesra dengan kedua orang tua merupakan dasar dan modal utama untuk menjadi personal excellence, manusia unggul. Ini yang kita kenal dengan ridha Allah. Tangan Allah turun merubah keadaan kita kalau hubungan mesra terjalin dengan kedua orang tua kita. Tapi sering kita membaca anak-anak di zaman sekarang, orang tuanya di meja hijaukan, Pak. Orang tuanya dituntut di pengadilan. Tapi ternyata bukan sekarang saja. Di zaman Rasulullah sudah ada yang punya akhlak seperti itu. Ada contoh menarik. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaka. Datang seseorang kepada Nabi, lapor ya Rasulullah. Ada apa mas? Inna abi qad sarqa mali kulla yaum. Bapak saya mencuri harta saya tiap hari ya Rasulullah. Asadaqta, benar kamu kan? Sadaqtu ya Rasulullah, benar kan? Bawa ayahmu ke sini. Besoknya datang bersama ayahnya. Alangkah terkejutnya Rasulullah. Kakinya 3 ayahnya. Wa yadha yadahu 'alal 'asa. Tangan yang gemetar di atas tongkat. Wajah sudah keriput. Tegak sudah mulai membungkuk. Berdiri Rasulullah didudukkan. Rasulullah hakim agung. Siapapun yang hadir diadili dengan seadil-adilnya. Tidak sama dengan istilah hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Siapapun diadili. Ditanya, apa kata Rasulullah setelah duduk? Asarakta mala waladak. Apakah benar kamu mencuri harta anakmu? Diam orang tersebut, Pak. Sekali lagi ditanya, asarakta mala waladak. Benar kamu mencuri harta anakmu? Dia mendekat Rasulullah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dipertemukan
temukan lututnya, dipegang pundaknya. Dengan lembut Rasulullah bertanya, benar Bapak mencuri harta anak Bapak? Apa jawab? Jawabnya gemuruh di dada, kayak air sedang mendidih karena emosi. Tapi setelah mampu menguasai diri, bicara, dan jawabannya sungguh menggetarkan. Apa kata orang tua tersebut? Ya Rasulullah. Dengan gemetar dia bicara. Il kuntu qawiyan wa huwa dha'ifan. Ketika saya dulu kuat ya Rasulullah, dia anak saya lemah, tidak bisa apa-apa. Wa il kuntu ghaniyan wa huwa faqiran. Ketika saya kaya ya Rasulullah, anak saya miskin, fakir. Fa urabbiyahu wa urahim. Saya didik dia, saya besarkan dia, dan saya curahkan kasih sayang saya kepadanya. Walakinnal an, tapi sekarang ya Rasulullah, kuntu dha'ifan wa huwa qawiyan. Saya yang lemah ya Rasulullah. Tidak ada kekuatan lagi, dia yang kuat. Wa kuntu fakiran wa huwa ghaniyan. Sekarang saya yang fakir, saya yang miskin ya Rasulullah. Anak saya kaya. Walakin lam yurabbiyani wa lam yurahimni. Tapi dia sama sekali tidak pernah memberikan perhatiannya kepada saya ya Rasulullah, apalagi menumpahkan kasih sayangnya. Merah muka Rasulullah. Berdiri beliau dengan suara lantang, tangan ditujukan kepada anak muda tersebut. Ya rajul, anta wa maluka li abika, anta wa maluka li abika, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Sampai 3 kali. Hadirin, masihkah menggelora di dada kita untuk memberikan perhatian, mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang tua kita? Jamaah banyak yang bertanya, Pak Komar, kalau orang tua kita sudah tidak ada dan sadarnya sekarang baru sekarang, bagaimana? Maka Rasulullah pernah melewati makom Baqi. Mudah-mudahan kita semuanya nanti ke Madinah, Pak ya. Sebelah masjid ada makom Baqi. Lewat Rasulullah. Setengah lari Rasulullah, saking cepatnya. Jamaah mengikuti juga dengan lari. Tapi ketika mau pulang, urusan selesai pulang, itu nyaris tidak bergerak Rasulullah. Timik-timik, pelan, nyaris tidak ada langkah Rasulullah. Begitu keluar dari makom, ditanya oleh sahabat, ada apa ya Rasulullah? Wahai sahabatku, katanya, andai kata kamu mendengar seperti apa yang saya dengar waktu kita melintas pertama, saya yakin kamu akan lebih cepat larinya daripada saya. Kamu ngerti? Saya mendengar ahli kubur tadi ada yang sedang disiksa. Saya tidak sampai hati mendengar ceritanya, makanya saya lari. Tapi setelah saya kembali, Allah berfirman kepada malaikat, malaikat, hentikan siksaan. Ada apa ya Allah? Anaknya sekarang di dunia sedang membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Anaknya membaca Al-Quran di dunia, siksa orang tuanya dihentikan oleh Allah. Hadirin, ini unggul di hadapan Allah. Ini yang dijanjikan dengan syurganya, dan kita abadi di sana selamanya. Semoga
khususnya kita yang berada di majelis ini, menjadi manusia yang unggul, personal excellent, yang terbaik di antara yang baik, ahsan. Kalau dalam bahasa lain, the best gitu. Ada good, baik, better, lebih baik, the best, yang terbaik. Mudah-mudahan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fil ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin, untuk sampai kepada personal excellence, satu yang harus kita perbarui dalam diri kita, jaddidu imanakum, perbarui iman kita. Ada 3 unsur yang harus aktif: hati iya, ucapan iya, tindakan iya. Itu iman. Artinya, katanya Abdul, nyatakan kehidupan kita dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi personal excellent. Mari, tiada hari tanpa Al-Quran. Semoga Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik ya Rahman ya Rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.